Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam untuk melanjutkan kelas kita. Hari ini berarti pertemuan ke berapa? Kelima ya berarti ya. Ya. Alhamdulillah yang datang lumayan nih 8 orang nih. 2 kali yang kelas kemarin ya. Nah, hari ini kita mau coba menyelesaikan bagan yang minggu kemarin kita sudah pelajarin ya. Ada banyak tambahan, bukan beberapa, banyak tambahan di bagian sebelum dan sesudahnya. Saya berharap tambahan-tambahan ini bisa lebih membuka wawasan kita, baik sebagai Muslim, juga sebagai akademisi, gitu ya. Karena kelas kita ini adalah kelas akademisi, maka kita juga harus menerima pandangan akademisi. Gitu. Oke, baik, kita langsung saja ya, kita buka yang bagian kemarin. Boleh ditampilin. Nah ini ya. Kemarin kan kita sudah melihat ada dari mulai sini ya, ada periode bait suci yang kedua gitu kan. Ada kelompok apa saja di Yahudi. Kemudian sampai ke kekristenan, sampai konsili-konsili, sampai terjadi perpecahan besar antara Katolik Roma dan Ortodoks. Kemudian di bawahnya nanti ada kelompok-kelompok lain. Terus sampai Katolik juga terpecah menjadi Protestan. Oke. Saya dapat penambahan di bagian yang di atas yang sebelumnya. Ini supaya kita makin lengkap gitu ya wawasannya ya. Jadi kita nanti melihatnya bukan hanya dari sisi kekristenannya saja, tetapi juga siapa mereka sebelumnya dan siapa kelompok-kelompok yang ada di dalam mereka, gitu ya. Nah, saya akan mulai dari bangsa Israelnya ini saya tarik ke atas, kemudian dari antara bangsa Israel sampai ke zaman kelompok-kelompok yang di periode Bait Suci kedua tuh saya isi dengan kotak-kotak yang kuning ini gitu ya. Nah, bangsa Israel itu kan kita kenal sebagai anak-anak daripada Nabi Yakub alaihissalam, ya kan? Ada 12 anak, ada 1 anak perempuan, cuman kalau di dalam tradisi bangsa Israel anak perempuan tuh nggak dimasukin, tidak dihitung maksudnya sebagai kesukuan gitu ya. Yang dianggap sebagai kesukuan hanya yang anak laki-laki. Seperti kita ketahui, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 4 orang istri. Dari Lea mempunyai anak yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Dari istri Rahel ada anak Yusuf dan Benyamin. Dari istri Bilha yaitu Dan dan Naftali. Dari istri Zilfah yaitu Gad dan Asher. Nah, 12 anak laki-laki ini yang menjadi cikal bakal 12 suku bangsa Israel. 12 suku ini yang kita kenal dengan sebutan Bani Israel ya. Nah, kita juga mungkin sudah mengetahui kisah daripada keturunan Nabi Yakub alaihissalam ini, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu kan dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, gitu kan? Sampai akhirnya beliau menjadi penguasa di Mesir dan akhirnya mengundang saudara-saudara dan orang tuanya hijrah ke Mesir. Oke. Di Mesir ternyata setelah periode Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian bangsa Israel malah menjadi budak di Mesir ya. Kurang lebih 430 tahun di Mesir. Bayangin, Mesir adalah bangsa yang menyembah siapa? Dewa-dewa kan? Nah, 400 tahun loh di bawah bangsa yang menyembah dewa-dewa. Jadi yang namanya persoalan menyembah dewa-dewa itu sudah menjadi hal yang biasa berarti ya, yang sudah sehari-hari dilihat oleh bangsa Israel juga gitu. Walaupun keturunan bangsa Israel itu
tetap mengikuti ajaran leluhur mereka, Nabi Yakub alaihissalam, bahkan sampai ke Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Abraham alaihissalam, dan seterusnya. Tetapi yang namanya sebuah bangsa yang berada di ratusan tahun di bawah bangsa lain, yang mempunyai sistem kepercayaan menyembah dewa-dewa, otomatis ada yang namanya asimilasi kan. Selain asimilasi juga ada terpapar lah pastilah, pasti ada yang terpapar lah ya. Oke, setelah masa perbudakan, bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam keluar kan dari Mesir kan, yaitu yang disebut dengan Exodus gitu, keluar gitu, Exodus itu keluar menuju ke tanah Kanaan ya atau Palestina. Itu dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam yang hidup di abad ke sebenarnya kurang lebih abad 15 sampai 13 sebelum Masehi ya, diteruskan oleh penerusnya yaitu Nabi Yosua bin Nun alaihissalam. Setelah mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan dengan pimpinan Nabi Yosua bin Nun alaihissalam, bangsa Israel ini kemudian dipimpin oleh hakim-hakim. Jadi tanah yang mereka sudah dudukin itu dibagi menjadi 12 wilayah. 12 wilayah mengikuti 12 suku gitu ya. Karena mereka 12 suku, jadi tanah mereka dibagi menjadi 12 wilayah dan mereka dipimpin oleh hakim-hakim gitu ya. Pernah dengar Samson? Pernah dengar? Nah, itu salah seorang hakim. Hakim yang pertama adalah Yosua bin Nun sendiri. Ya, pernah dengar Samson kan yang tahu lah ya ceritanya ya, yang kekuatannya ada di rambut gitu ya. Yang saya penasaran bulu keteknya kalau dipotong dicukur kuat apa enggak gitu ya. Oke, kemudian setelah mereka dipimpin oleh hakim-hakim, bangsa Israel akhirnya minta untuk dipimpin oleh seorang raja ya. Mereka minta, kemudian diangkatlah seorang raja pertama yaitu bernama Saul. Saul akhirnya meninggal, digantikan oleh penerusnya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam sebelum angkat dia mengangkat anaknya Nabi Sulaiman atau Salomo alaihissalam menjadi penerusnya. Ya. Nah pada saat itu, pada saat Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam itu memerintah Bani Israel, Nabi Sulaiman itu mendirikan bait suci, ya bait suci. Kemudian setelah dibangun dan kemudian setelah beliau wafat, kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Selatan. Ya. Kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Raja Yeroboam, kerajaan Israel Selatan dipimpin oleh Raja Rehoboam. Kira-kira terjadi di abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, beberapa ratus tahun kemudian, Israel Utara ditaklukkan oleh kerajaan Assyria. Gitu ya. Kira-kira di abad ke-8 sebelum Masehi. Kemudian di abad ke-6 sebelum Masehi, Babilonia menguasai Israel Utara dan Israel Selatan. Dua-duanya nih, dicaplok nih. Nah, sejak saat itu, bangsa Israel dibuang ke Babel namanya. Atau dibuang ke Babilonia. Ya. Itu terjadi juga masih di abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian bangsa Babilonia itu baru ditaklukkan oleh bangsa Persia. Ya. Kurang gede ya? Bilang dong. Nah, ya di apa namanya? Bangsa Babilonia akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Persia. Barulah bait suci yang kedua dibangun, yang awalnya dirobohkan oleh bangsa Babilonia. Ini ya, tadi saya lupa nih. Bait suci yang pertama dibangun ini dihancurkan pada saat penjajahan Babilonia. Bait sucinya dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II. Oke. Kemudian pada waktu penjajahan Persia, orang Persia, penjajahan Persia ini mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali ke tanah Palestina dan membangun kembali bait sucinya. Jadi kita sebut dengan bait suci yang kedua, ya, karena dibangun kedua kalinya. Bait suci yang kedua itu dibangun atas waktu pemerintahan Raja Darius, ya, dari Persia. Dibangun kira-kira di abad ke-6 sebelum Masehi atau 516 sebelum Masehi. Nah, barulah masuk ke periode bait suci kedua. Memasuki periode bait suci kedua ini, bangsa Israel juga dijajah oleh bangsa Yunani, ya.
di tahun 322 sebelum Masehi, diteruskan oleh penjajahan Romawi dimulai dari tahun 63 sebelum Masehi. Nah, jadi pada waktu bangsa Yahudi ini beberapa saat sebelum timbul kekristenan, itu mereka sedang berada di bawah penjajahan Romawi, gitu ya. Sekarang kalau kita lihat lagi ke atas nih, tadi ada Mesir kan, perbudakan Mesir kan. Mesir bangsa, kita sebut bangsa pagan lah ya. Karena sistem kepercayaan mereka adalah menyembah dewa-dewa. Kemudian ada bangsa apa lagi? Assyria kan? Assyria juga pagan, ya. Babilonia pagan juga. Di Babilonia ada apa namanya? Pernah dengar Namrus ya? Namrus, Tamrus, Semiramis gitu kan? Itu juga sistem kepercayaan pagan. Justru Namrus, Tamrus, Semiramis itu adalah yang kita boleh sebut nih. Itu adalah sistem kepercayaan yang disebut dengan Trinitas yang pertama kali ada di bumi. Gitu. Itu Trinitas yang pertama ada di bumi itu ya. Terus kemudian Persia. Persia juga pagan kan? Persia juga mengenal yang namanya dewa apa? Mitra. Nah, dewa Mitra juga pakai salib tuh ternyata tuh. Kemudian Yunani. Nah, kalau Yunani jangan ditanya. Ya, banyak sekali kan dewa-dewa kan yang mereka sembah kan. Bahkan yang pada zaman ini aja itu mereka menyembah Apollo sebagai dewa apa namanya? Anak apa namanya? Bisa dibilang tuh anak Tuhan gitulah. Kurang lebih seperti itu sebenarnya konsepnya sama gitu ya. Apollo gitu. Nah, Yunani dengan Romawi kan sama kurang lebih. Cuman ternyata bangsa Romawi ini juga mengadopsi sistem kepercayaan dari tempat lain. Ternyata Romawi beberapa ratus tahun juga menganut kepercayaan yang menyembah Dewa Mitra. Nah, Dewa Mitra kan tadi dari Persia. Nah, ternyata juga dianut oleh bangsa Romawi gitu. Jadi bangsa-bangsa yang tadi kita lihat ini semuanya adalah bangsa-bangsa yang sistem ketuhanannya adalah sistem ketuhanan pagan. Nah, kita juga udah bahas minggu lalu bahwa pada masa ini juga ada pengaruh dari Zoroastrianisme dan juga Helenisme ya. Helenisme ini yang dibawa oleh Romawi dan Yunani. Helenisme ini berasal dari Yunani gitu. Ya. Oke, jadi kita bisa bayangkan bahwa bangsa Israel itu adalah sebuah bangsa yang bukan cuma 10-20 tahun aja di bawah bangsa lain yang pagan ribuan tahun gitu ya. Oke, nah kita sudah bahas kemarin ada beberapa kelompok yaitu Saduki, Eseni, Zelot, Farisi. Dan ada kelompok yang kita sebut Samaritan ya. Nah, saya naik terus sebentar di atas. Kita juga harus tahu, paham juga selain bangsa Israel, ada yang kita tahu dengan bangsa Ismail ya. Bangsa Israel ini keturunan dari Ishak, Yakub Ishak ya, ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangsa Ismail dari Nabi Ismail alaihissalam yang juga anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita nanti akan pelajari juga nih sejarah dari bangsa Ismail alaihissalam sampai ke kerajaan-kerajaan yang timbul di negara Arab ya. Kalau bangsa Israel akhirnya menjadi 12 suku, bangsa Ismail juga menjadi 12 suku juga atau 12 raja gitu ya. Jadi sama nih ceritanya nih. Saya nggak tahu apa kebetulan sama-sama 12 atau gimana nggak tahu. Tapi memang raja-raja yang ada di Arab Saudi itu memang semuanya ditelusuri nasabnya sampai ke bangsa ke Nabi Ismail alaihissalam. Oke. Nah, pada zaman yang bait suci kedua, ini kita sudah, ini secara akademis ya, secara akademis ya. Kalau kita sebagai Islam memahami bahwa semua nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam ya di zaman ini semuanya Muslim, ya kan? Karena mereka semuanya mengikuti akidah yang sama, berserah diri hanya kepada satu pencipta, ya kan? Tetapi juga tidak hanya di Palestina juga, tetapi di Arab juga terkena yang namanya apa namanya sistem kepercayaan pagan, ya kan? Karena di Ka'bah sendiri itu kan dikelilingi oleh patung-patung berhala kan. Ada 360 kalau nggak salah ya. Dari mana itu? Ada yang tahu? Hah? Dari souvenir sebenarnya. Awalnya souvenir itu patung-patung.
oleh-oleh gitu ya. Jadi kelompok suku Quraisy lah yang kita sebut suku Quraisy nih, ini kan kebanyakan juga pedagang, ya kan. Kalau pedagang kan dia pasti beli barang dari tempat lain untuk dijual di tempat dia, gitu kan. Kalau orang Jawa bilang tuh kulakan gitulah, ya. Ada seorang yang disebut dengan Amr bin Luhai yang mengambil barang dagangan di Persia, di Syam, Persia. Kemudian di sana dia melihat orang berdoa atau menyembah patung. Dia tanya begini maksudnya apa? Akhirnya dibawa pulang sebagai souvenir. Nah, karena Ka'bah itu adalah tempat ziarah, ya, yang berziarah juga pedagang-pedagang dari tempat lain gitu. Melihat ada patung di Ka'bah, ikut-ikutan gitu. Yang dari sini bawa patung ini, yang dari sini bawa patung ini. Jadi sistem kepercayaan menyembah berhalanya akhirnya masuk ke tanah Arab, ya, di Mekah, khususnya di sekitar Ka'bah. Jadi sebenarnya kalau orang-orang Quraisy sendiri tahu nggak Allah itu siapa? Tahu, karena kan mereka keturunan dari Ismail alaihissalam. Pasti ajarannya nyampe dong. Mereka pasti tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena patung-patung itu seperti dijadikan semacam kayak perantara ya gitu ya. Kalau kita mungkin sekarang kenal wasilah gitulah. Sebagai perantara antara manusia dengan sang pencipta, mereka menggunakan patung itu dibiarkan sampai ratusan tahun ya mungkin ya. Nah, jadi suku Quraisy sendiri sebenarnya tahu Allah itu adalah Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhannya Nabi Ismail alaihissalam, Tuhannya Nabi Ishak alaihissalam, semuanya gitu mereka tahu. Pencipta itu siapa tahu. Cuman karena ya itulah sistem kepercayaan dari tetangga yang di bawah situ, akhirnya terjadi apa? Mungkin semacam kayak bisa dibilang sinkretisme kali ya. Jadi percampuran jadi. Akhirnya jadi eh, istilahnya jadi lama lah di situ adanya. Semuanya itu nanti kan baru dihilangkan pada zaman Fatu Mekah. Pada waktu Fatu Mekah, semua patung-patung berhala itu dihancurkan. Seruan daripada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saja gitu. Tidak ada yang namanya patung-patung berhala seperti itu. Ya, campur-campur kan. Kalau di Mekah itu kan pada waktu itu kan campur. Ada Yahudi juga, ada Nasrani juga gitu kan. Bahkan Nasrani juga ada sekte-sekte yang mungkin tidak populer pada saat ini gitu, macam-macam. Nah, kita kembali ke bagian ini. Jadi pada saat ini kita anggap saja pada saat itu di Arab Saudi sendiri itu ada yang namanya juga sistem kepercayaan paganisme, ya. Kita boleh sebut juga Arabic polytheism, itulah. Anggap aja ini memang terjadi, itu memang ada gitu ya. Nah, oke. Jadi selain dari kelompok-kelompok Yahudi yang kemarin kita sudah bahas, yang ada 4 plus 1 di luar itu adalah Samaritan, kita tambah lagi dengan pra-Islamik atau paganisme Arabic polytheism. Oke, kita udah bahas kemarin dari 4 kelompok ini menimbulkan kekristenan awal sampai akhirnya Bait Suci dihancurkan di tahun 70 Masehi. Satu kelompok dari Farisi ini pindah ke Yafne pada tahun 70 Masehi dan mereka menjadi kelompok yang disebut dengan Rabbinic Judaism ya atau Judaisme Rabbinik gitu. Saya sudah jelaskan alurnya sampai di sini sepertinya tidak ada perubahan sampai kepada terjadinya konsili Nisea ya di abad keempat tahun 325 Masehi yang akhirnya menimbulkan apa namanya dua kelompok yaitu kelompok yang disebut dengan Arianisme dipimpin oleh Arius kemudian menjadi kelompok satu lagi adalah Kristen Nicean gitu ya yang akidahnya kemarin kita sudah bahas. Kemudian dari sini sampai ke diteruskan dengan Konsili Konstantinopel. Nah, dari sini Konstantinopel ini menurut akademisi inilah yang menjadi kekristenan. Oke. Yang tadi Judaisme rabbinik itulah yang menjadi Yudaisme. Oke. Terus yang Samaritan ini ya, yang ini menjadi kelompok Samaritanisme yang sampai sekarang masih ada orang-orangnya walaupun jumlahnya di bawah 1.000 orang, cuma kira-kira 800-an orang. Kemudian yang Islam yang bukan Islam, maksudnya yang
di kawasan Mekah yang pra-Islam, ya, itu yang kita kenal akhirnya menjadi Islam dalam bentuk yang sekarang, ya. Bentuk yang sekarang ini maksudnya dengan apa? Dengan yang mengikuti syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, oke. Nah, yang disebut dengan Kristen Ebionite, kan kita lihat di sini kan ya ada ya, Kristen Ebionite ini, yaitu yang Kristen Yahudi awal, mereka yang sunat, mereka tidak makan babi, mereka yang melihat Yesus hanya sebagai pemimpin rohani, yang dikenal dengan kelompok Nazarenes atau Ebionite, ini yang dianggap melebur dengan Islam, gitu ya. Jadi bangsa Israel juga banyak yang akhirnya menjadi seorang Muslim gitu, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, baik yang istilahnya apa namanya pada zaman Nabi maupun zaman sesudahnya. Bahkan zaman sekarang pun masih ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, masih ada banyak gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan khususnya dari mulai sejarah yang di atas. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Cukup jelas ya. Nanti bisa lihat lagi yang bagian yang minggu kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Udah azan belum tuh? Belum ya? Hah? Belum ya? Oh ya, tunggu masjid ya berarti. Oke, kalau gitu kita lanjutkan sebentar. Nah, dari Konsili Konstantinopel kita kemarin juga sudah bahas ada Konsili Efesus yang menetapkan Yesus Bunda Maria sebagai Theotokos ya. Kemudian dari Efesus ini menimbulkan Konsili Kalsedon tahun 451. Kemudian dari Kalsedon ini juga ada kelompok lain yang disebut dengan Nestorian Gereja Timur. Ini yang menolak Konsili Efesus. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, paling ada tambahan di sini. Nanti dari perpecahan Gereja Timur ini ternyata ada yang melenceng ke kelompok yang lain, yang di luar Nestorian ini. Jadi masuk ke kelompok yang besar gitu. Ya. Coba kita lihat nih ya, dari Nestorian ini selain mereka menjadi Assyrian Gereja Timur dan akhirnya menjadi Gereja Kuno Timur, dari Nestorian ini ternyata di tahun 1552 ini ada yang pecah menjadi, kita telusuri nih kemana nih garisnya nih. Garis sepanjang bener nih. Nah, menjadi Gereja Katolik Kaldean. Ya, Kaldean itu kan memang kita kenal dengan daerah yang di apa namanya Iran atau Irak gitu. Irak. Oke, sampai di sini dari Kalsedon mereka jadi menimbulkan ada Kristen Patriarki ya atau kita sebut dengan Kalsedonian, pengikut Konsili Kalsedon. Mereka mendirikan patriarki 5 di Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antiok, dan Yerusalem. Dari patriarki Roma menimbulkan Katolik Roma. Ya, dari patriarki Konstantinopel akhirnya menimbulkan Ortodoks Timur. Terjadi perpecahan besar di abad ke-11 yaitu di tahun 1054 Masehi dengan beberapa sebab ya ini ya. Pertama adalah Paus bisa memimpin seluruh gereja, menurut Katolik Roma Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak, sedangkan menurut Ortodoks Timur Roh Kudus hanya berasal dari Bapa. Ini yang menimbulkan perpecahan dari kekristenan awal yang menjadi patriarki itu menjadi Katolik dan Ortodoks ya. Ortodoks kemarin kita sudah bahas ya, menimbulkan mendirikan sebuah ekumenis gitulah sebagai perwakilan representatif gitu. Yang mewakili dari ortodok dari Rutenian, Bulgaria, Serbia, Yunani, Romawi, Albania, Polandia, Georgian. Tetapi selain itu mereka juga punya gereja yang independen yaitu gereja Cyprus. Ini juga ortodok. Nah, dari patriarki yang lain menimbulkan patriarki ortodoks Yunani dari Alexandria, kemudian Yunani dari Antiok, dan juga Yunani dari Yerusalem. Ada beberapa perubahan sedikit nih ya, kalau kita perhatikan dari yang kita bahas kemarin. Dari Rutenian itu ternyata itulah yang menjadi cikal bakal gereja Ortodoks Rusia. Ya. Dari Rusia ini baru mereka membawahi
ada Ortodoks Cekoslovakia dan Slovenia, ada Gereja Ortodoks Amerika, dan juga menimbulkan kelompok yang terpisah yang agak kecil, yaitu kelompok orang beriman lama atau disebut dengan All Believers gitulah. Kemudian yang Serbia menurunkan Gereja Ortodoks Makedonian, yang Yunani dan Romania ini sama-sama menimbulkan atau ada yang keluar dari dua kelompok ini menjadi kelompok yang disebut dengan All Calendarians atau kalenderis lama. Ini mereka kelompok yang mengikuti sistem kalender Julian, ya, sebelum diterapkan sistem kalender Georgian. Oke. Kemudian yang Ukraina kemarin kita sudah bahas. Terus apa ya, yang kalau yang Ortodoks Timur juga kita kemarin dari Alexandria dan Antioquia ini menimbulkan Kristen Oriental Ortodoks. Nah, ini yang menolak hasil Kalsedon, yang menolak hasil Konsili Kalsedon. Jadi di sini mereka mempunyai pemahaman bahwa Yesus itu hanya mempunyai satu sifat gitu ya, satu pribadi dan satu sifat. Sedangkan kalau yang di kelompok ini yang Kalsedonian itu mereka menganggap Yesus itu mempunyai dua sifat atau dua nature atau dua kodrat gitu ya. Jadi satu pribadi tapi dua nature. Nature-nya apa? Yaitu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Ada yang tahu caranya gimana? Kalau satu entitas itu kan harusnya kan 100% ya. Berarti kalau separuh-separuh kan 50% ya. Ini kok 100%, 100% gitu. Berarti 200% gitu. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Nah, ada tambahan sedikit gini. Dari yang Gereja Apostolik Armenian, mereka menimbulkan kelompok yang disebut dengan Paulisian, ya. Kira-kira di tahun 600-an Masehi, kemudian menurunkan kelompok Bogomils, kemudian baru kelompok Katars yang ada di Perancis. Oke. Sampai di sini kemarin Katolik kita juga udah bahas ya. Yang dua bagian di atas kemarin saya turunkan ke bawah di sini. Nah, ini juga ada perubahan. Jadi ini kemarin hanya letak dan alurnya saja gitu ya. Nanti kalau mau lihat ini berasal dari kelompok mana kita harus ngikutin garis ini nih. Ya. Contoh seperti ini nih, yang gereja Maronite Katolik ini ternyata juga berasal dari mana nih? Nah, dari Patriarki Antiok. Dari Patriarki Antiok menurunkan gereja Maronite Katolik. Kemudian gereja Katolik Kaldian tadi kita udah ya. Siro Malabar ini kalau nggak salah dari India. Kita lihat dari. Nah, Santo Thomas yang dari India. Puyeng nggak nih ngeliat gini? Hah? Puyeng nggak? Lu yang lihat aja puyeng, apalagi gue yang bikin. Oke, gereja Katolik Yunani Ukraina nih. Coba kita lihat contohnya nih. Berasal dari mana nih? Dari gereja Ortodoks Rutenian. Sedangkan yang gereja Katolik Yunani Rutenian sendiri, ini ternyata juga sama dari gereja Rutenian. Yang Melkite dari mana nih? Patriarkat Ortodoks Yunani dari Antiok. Katolik Lama dan CD Vacantis kemarin kita udah bahas. Nah, ini yang baru nih, SSPX namanya Society of Saint Pius ke-10 gitu. Juga ada gereja independen Filipina. Nah, ini timbul dari gereja Katolik. Ini memisahkan diri gitu lah. Ya, tahun-tahunnya sudah ada semua. Ini yang saya tambah-tambahin. Oke, yang ini gereja Koptik. Nah, kita lihat nih Koptik nih. Koptik ini berasal dari gereja Ortodoks Syriak ternyata, ya. Jadi ada gereja Koptik Katolik, gereja Syriak Katolik, dan gereja Katolik Armenian. Gereja Katolik Armenian ini berasal dari pecahan dari gereja Apostolik Armenian. Tuh ya. Jadi setiap kelompok pecah lagi, setiap kelompok ini pecah lagi. Nanti kelompok di bawahnya pecah lagi gitu. Nggak ada habisnya gitu. Nah, oke, sampai di sini kita kemarin sudah bahas ya dengan tambahan-tambahan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, turun di Protestan, kita mengetahui bahwa kita sudah bahas juga bahwa dari Katolik Roma
itu akhirnya pecah dengan kelompok Protestan yang digagas oleh Martin Luther. Ada yang ingat nggak kemarin Martin Luther protes kenapa? Karena ini Salah satunya yang populer. yang masa ijazah untuk mengobati sedikit. Oh ya, surat penebusan dosa ya. Surat penebusan dosa yang bisa diperjualbelikan gitu ya. Nah, oke, ini kemarin saya juga ada tambahan sedikit. Kalau yang proto-protestan sudah ada tambahan Lollards nih di tahun 1381. Ini ada tambahan satu lagi nih, tapi ini saya juga belum tambahin. Nanti dia akan turun ke bawah nih yang ini. Yang Lutheran kemarin kita sudah bahas sampai ini kita sudah bahas ya, berarti ya, yang Lutheran ya. Nggak ada perubahan kayaknya sih. Nah, yang Anglican juga kita kemarin sudah bahas. Dari Anglican ini turun. Nah, ini yang penting yang kita perlu perhatikan sedikit adalah dari gereja Inggris. Ini kan menimbulkan ada kelompok yang disebut dengan separatis Inggris. Nah, separatis Inggris ini nanti yang menimbulkan banyak kelompok di bawahnya gitu, ya. Ini yang menimbulkan kelompok lain di luar daripada Anglikan. Nah, contohnya yang biru ini, oh tuh sampai menimbulkan kelompok apa? Biru, Quakers tuh. Quakers itu udah aliran yang udah kita mungkin nggak pernah dengar tuh ya. Anglikan sebentar. Jadi dari sini kita kemarin saya tambahin cuma sedikit ini aja. Jadi dari gereja Inggris juga menimbulkan gereja-gereja di India, Burma dan Ceylon, di mana di abad ke-20 itu terjadi penyatuan kembali antara gereja India Selatan, kemudian ada gereja India Utara, akhirnya merger menjadi dua kelompok yaitu persaudaraan terbuka dan persaudaraan eksklusif di sini nih ya. Nah, nih. Ini dari gereja Inggris turun ke gereja India Burma dan Ceylon. Kemudian kelompok-kelompok yang lain yang di bawahnya akhirnya merger menimbulkan dua kelompok yang baru ini. Yang lain kemarin nggak banyak perubahan. Kenapa? Oke. Berarti kita bisa geser ke yang reform ya. Reform kemarin kita udah bahas belum? Belum. Belum ya? Nah, jadi dari Protestan ternyata juga menimbulkan kelompok baru yang disebut dengan reform atau kelompok Calvinis. Kelompok ini digagas oleh pendeta yang bernama John Calvin. John Calvin ini dalam ajarannya dia mempunyai beberapa poin yang dipegang yaitu semacam kehancuran total. Kehancuran total ini dalam konteks apa? Sepertinya dalam konteks kehancuran pribadi manusia gitu. Ya. Kemudian pemilihan tanpa syarat, ada penebusan yang terbatas, kemudian ada rahmat yang tak tertahankan, ada pemeliharaan orang suci, dan yang paling apa namanya, yang paling sering dibicarakan adalah mengenai takdir atau predestination ya dari John Calvin. Dari John Calvin ini menimbulkan ada gereja Reform Swiss ya, juga ada kelompok yang disebut dengan Presbyterian yang digagas oleh orang namanya John Knox. Kemudian di abad ke-16 menimbulkan gereja Protestan Skotlandia. Kemudian selain itu juga menimbulkan ada kelompok Huguenots di Prancis yang akhirnya menimbulkan persatuan gereja Protestan di Prancis. Selain itu juga ada gereja Reform di Hungaria. Nah, dari sini muncul lagi nih perpecahan-perpecahan nih. Habis pecah, ada yang nyambung, ada yang enggak gitu ya. Dari Protestan Skotlandia menimbulkan ada Presbyterian lainnya di Amerika, kemudian di abad ke-18 juga sudah ada gereja Presbyterian di Amerika, kemudian mereka menimbulkan gereja utara dan gereja selatan, terus akhirnya di 1958 menghasilkan UPC USA, ya ini semacam kayak perkumpulan Presbyterian di Amerika. Kemudian ini akhirnya diikuti oleh Presbyterian yang lain. 2009 resmi menjadi Gereja Presbyterian Amerika. Dari yang gereja Presbyterian yang di atas ini yang di abad 18 menimbulkan apa tadi? Gereja Utara dan Gereja Selatan. Yang selatan terpecah lagi, ada yang ikut ke Gereja Presbyterian Amerika. Ini sebenarnya sama,
namanya kurang lebih sama, cuman mungkin mereka kelompoknya berbeda, logonya berbeda. Ini kalau saya tampilkan logonya baru kelihatan bedanya. Ini karena terjemahan jadi kelihatannya sama gitu. Padahal kelompoknya berbeda gitu ya. Oke, dari Gereja Utara di 1884 mereka akhirnya terpisah menjadi Gereja Presbyterian Korea. Nah, ini juga sama. Ini Korea ini hanya beda kotanya saja. Saya lupa menampilkan nama kotanya. Yang satu nama kotanya apa, yang kedua apa gitu lah. Ini hanya beda nama kota aja, tapi dua kelompok gitu ya. Kemudian kalau yang ini dari ini ternyata dari kelompok yang lain ini dia masuk ke dalam reform tapi berasal dari kelompok lain nih. Kita lihat nih. Kelompok yang berasal dari separatis Inggris tuh. Tadi ya. Separatis Inggris yang garis coklat hitam ini ternyata di abad 18 mereka sudah mempunyai kelompok yaitu gereja-gereja jemaat dan koneksi Kristen. Kemudian bersama dengan jemaat yang di tahun-tahun 1600-an bergabung menjadi gereja jemaat Kristen di 1931. Kemudian ada kelompok lagi Sinode Evangelikal Amerika Utara, nih ya, garisnya hijau nih. Coba kita lihat nih berasal dari mana nih. Juga dari separatis Inggris juga. Jadi dari satu separatis Inggris ini menimbulkan banyak kelompok yang berbeda. Dari Sinode Evangelikal ini menimbulkan gereja evangelis dan reform di tahun 1934. Keduanya ini bersatu di 1957 menjadi Persatuan Gereja Kristus. Nah, oke, kemudian, nah dari yang jemaat di tahun 1600-an terpecah lagi menjadi apa ini? Yang disebut dengan Asosiasi Unitarian Amerika, kemudian bergabung dengan Gereja Universalis Amerika. Di tahun 1981 mereka menjadi Asosiasi Universalis nih sebenarnya. Universalis. Nah, ini tadi. Oke. Nah, ini adalah kelompok reform, ya. Ada nggak reform di Indonesia? Ada. Jadi kebanyakan kalau yang dari Inggris dan sebagian dari Amerika banyak yang menyebarkan cabangnya ke Indonesia, banyak. Di Australia juga ada yang dari Amerika. Ya. Di Indonesia jadi ada Lutheran, ada Reform. Kalau Anglikan sepertinya saya belum pernah dengar, tapi Ortodoks ada, walaupun nggak banyak. Yang paling banyak Lutheran. Oke, setelah itu kita lihat setelahnya apa nih? Anabaptis. Pernah dengar? Gereja Anabaptis? Ya, Anabaptis ini dari mana? Nanti kita lihat nih ya. Juga dia dari Protestan, ya, yang memisahkan diri dengan kelompoknya menjadi Anabaptis. Mereka Anabaptis ini akhirnya menimbulkan kelompok yang disebut dengan Swiss Brethren, ya, di tahun 1527, kemudian Hutterites di 1528, kemudian Bruderdorf di 1920, dan juga kelompok yang disebut dengan Brethren itu sendiri. Yang Swiss Brethren di tahun 1693 pisah menjadi kelompok Amish dan Mennonites. Kemudian yang Mennonites ini ada timbul kelompok Mennonites awal di Amerika yang kemudian terpecah menjadi konservatif, menjadi Mennonites lama, juga menjadi General Mennonites. Yang mana dua kelompok ini akhirnya di 2002 gabung lagi menjadi gereja Mennonites. Lucu ya, kayak orang pecah, nyambung lagi. Putus nyambung gitu ya. Reuni gitu ya. Nah, kelompok Amish ini, kelompok Amish ya, Amish namanya, ini yang menolak teknologi modern. Ini jadi kalau di Amerika tuh memang seperti orang-orang, kalau boleh dibilang kita ini bahasanya pakai bahasa udik gitulah, orang-orang udik. Yang imannya kuat, dan mereka tidak mau terlibat dengan teknologi yang modern. Ada. Di Amerika masih ada orang-orang yang begitu. Ya. Jadi bukan cuma di Indonesia aja yang begitu. Mungkin kalau di sini mirip seperti kelompok Badui gitu misalnya. Badui dalam gitu lah ya. Yang tidak mau bercampur dengan budaya luar misalnya gitu ya. Oke, oh ya, tadi ada tambahan lagi dari Anabaptis ini menimbulkan kelompok Gereja Apostolik Kristen 1832.
Kemudian dari Brethren ini terpecah menjadi 3, yaitu gereja Brethren itu sendiri, kemudian River Brethren, kemudian menjadi Mennonite Brethren Amerika. Ya. Selain daripada itu, Brethren ini juga mendapat kelompok dari kelompok Pietis yang memisahkan diri dari Lutheranisme. Sebagian masuk ke Brethren, sebagian bergabung dengan yang namanya Scandinavian Free Churches, yang mana akhirnya menjadi gereja Evangelical Covenant, juga menjadi gereja Free Evangelical Covenant. Ini juga pecah nih dari sini ya. Dari sini pula pecah menjadi Swedish Baptist General Conference, kemudian menurunkan, jauh amat nih turunnya. Kemana nih? Kita harus kayak nyari cacing. Nah, ini ke kelompok yang disebut dengan Converts, tapi mereka berada di bawah kelompok Baptis. Gitu. Jadi kalau tadi ada Anabaptis, ini ada Baptis. Ini kelompok yang baru lagi nih, ya. Ini pecahan dari yang tadi Anabaptis nih. Nah, coba bayangin. Oke, ini padahal dari sini, ya. Kemudian selain itu ada kelompok yang disebut dengan Quakers yang dari Anabaptis. Quakers ini pecah di 1827 menjadi kelompok Hicksites. Kemudian di 1842 pecah lagi menjadi Wilburites dan Gurneyrites. Dari Wilburites menjadi kelompok Conservative Friends, dari Gurneyrites pecah lagi menjadi Pertemuan Friends United dan juga Pertemuan ini sama juga, namanya hampir sama ya, dalam bahasa Inggrisnya itu sama, cuman logonya berbeda gitu. Karena logonya berbeda kan kelompoknya beda gitu ya. Tahunnya juga beda. Kemudian ini ada lagi yang terpecah lagi dari apa tadi namanya? Sudah ya, dari konferensi Friends General udah ya. Nah, sampai sini Anabaptis. Kita sekarang ke kelompok yang disebut dengan, kita terusin dari Anglican dulu ya, dari Anglican. Karena dari separatis Inggris nih. Nah, ini separatis Inggris berarti memang yang paling banyak menimbulkan kelompok baru nih. Kita lihat nih garis merah ini nih. Garis merah ini turun menjadi kelompok yang disebut dengan Baptis atau ya denominasi Baptis. Denominasi Baptis ini menimbulkan kelompok Particular Baptis dan juga General Baptis. Dari Particular pecah lagi menjadi Primitive Baptis dan juga Missionary Baptis. Ternyata Missionary Baptis juga sebagian dari General Baptis. Ya. Nah, dari Missionary Baptis ini menimbulkan gerakan yang disebut dengan First Great Awakening. Ini yang memang waktu itu mungkin cukup populer ya. Ini timbul di Amerika dan Inggris. Kemudian dari Primitive Baptist turun ke Westboro Baptist Church. Nah, dari First Great Awakening ini pecah menjadi 3, yaitu Black Baptist, juga ada Triennial Convention, juga ada Free Will Baptist. Ini di sini sudah terlibat dengan isu-isu perbudakan. Ya, karena pada zaman-zaman ini kan masih ada budak. Budak masih menjadi harta gitu ya. Harta orang-orang kulit putih yang di Amerika dan sekitarnya, Amerika Latin juga ya. Nah, karena ada perbudakan, ada yang pecah ke Konvensi Baptis Selatan, ini konservatif, tetapi juga di 1907 menimbulkan Northern Baptist Convention, ini yang golongan liberal. Ini yang menimbulkan Gereja Baptis Amerika, sampai akhirnya menjadi jaringan gereja Venture namanya, di 1947. Yang Free Will Baptist, ada yang sebagian masuk ke Northern Baptist, sebagian menimbulkan Asosiasi Nasional Free Will Baptist. Ya. Kalau yang tadi konservatif ini pecah lagi menjadi Asosiasi Baptis Amerika, ada Persekutuan Internasional Baptis, Bible Baptis, ada menimbulkan Cooperative Baptist Fellowship. Sedangkan yang di Black Baptist ini turun menjadi Konvensi Baptis Nasional Amerika di 1895, pecah menjadi Konvensi Baptis Nasional Amerika, dan akhirnya menurunkan National Missionary Baptist Convention of America. Namanya panjang-panjang bener ya. Kemudian juga terpecah bagiannya yang lain adalah Progressive National Baptist Convention. Nah, ini adalah dari kelompok Baptis. Pernah dengar yang kelompok Advent? Pernah dengar Advent?
Kok belum kelihatan di sini ya? Hah? Di mana? Nah, di sini nih. Ya. Ini berarti tadi udah azan ya? Aku kita nggak sholat dulu? Kok nggak ada yang ngingetin azan tadi? Gimana? Kita sholat dulu aja ya. Tadi kita sudah sholat asar. Sampai di mana tadi? Di baptis udah ya. Nah, baptis udah. Sekarang kita ke metodis nih. Nah, tadi kita dari baptis beralih ke metodis. Ya. Metodis ini ada metodis yang di Amerika, juga ada metodis yang di Inggris. Ya. Yang di Amerika itu di tahun 1795 ada gereja metodis episkopal, kemudian terpecah menjadi gereja metodis dan juga ada MEC South ya. Tapi akhirnya bergabung lagi, namun dari yang MEC South ini juga menjadi gereja episkopal Kristen Metodis ya di 1870. Nah, dari gereja metodis yang di Amerika ini di tahun 2022 baru menjadi gereja metodis global. Nah, dari yang tadi gereja metodis episkopal, dia menimbulkan perpecahan lagi, yaitu gereja episkopal metodis Afrika, ada gereja episkopal Zion metodis Afrika, bedanya cuma kata Zion tuh ya. Terus ada lagi gereja Wesleyan, juga ada gereja Free Methodist. Nah, kalau yang dari Metodis Inggris, dia di tahun 1795 ada gereja Metodis Wesleyan, juga begitu, pecah menjadi gereja Metodis lainnya, ada yang gabung lagi di 1932 menjadi gereja Metodis Great Britain, Inggris ya. Dari yang gereja Metodis lainnya, ada yang menimbulkan kelompok Salvation Army di 1865. Juga ada, nah ini, yang dari Metodis lainnya ini menimbulkan apa namanya? Bingung nih ngeliatin begini nih. Ada jemaat Kanada, ada Presbyterian Kanada, ada Metodis Kanada. Di satu kelompok yang lain lagi ada jemaat Australia, ada Presbyterian Australia, ada Metodis Australia. Jadi dari Metodis lain ini menimbulkan dua kelompok, Metodis Kanada dan Metodis Australia, ditambah dengan Presbyterian Australia dan jemaat Australia serta Presbyterian Kanada dan jemaat Kanada, masing-masing merger. Yang Kanada di tahun 1925 menjadi Gereja United Kanada, yang Australia merger di tahun 1977 menjadi Gereja Persatuan Australia. Ya. Kemudian ada juga kelompok yang disebut dengan Gereja United Brethren in Christ. Ada juga yang disebut dengan Albright Brethren. Ini dua-duanya di tahun 1800 dan tahun 1800-an bergabung menjadi Gereja Evangelical Persatuan Brethren di 1946, kemudian ikut merger dengan Gereja Metodis di tahun 1998 menjadi Gereja Metodis United. Ya. Kemudian 2022 menjadi Gereja Metodis Global. Jadi kalau kita lihat begini, dalam satu gereja ya atau satu denominasi itu ternyata selain menimbulkan perpecahan dia juga menerima masuk dari kelompok lain gitu. Jadi sangat apa ya? Sangat dinamis gitu ya. Ada yang pecah, ada yang masuk baru, menimbul pecah lagi, masuk baru lagi, ada yang udah pecah, gabung lagi, sebagian gabung, sebagian pisah gitu ya. Jadi ya itulah mungkin yang namanya manusia ya. Pemikiran beda sedikit, beda kelompok. Nanti pemikiran mirip-mirip, gabung lagi gitu ya. Ini semuanya sebenarnya kalau kita lihat ke atas, akidahnya memang semuanya masih akidah Protestan. Tetapi dari Protestan sendiri itu menimbulkan berbagai banyak kelompok seperti ini karena apa? Karena tiap-tiap kelompok itu tadi yang seperti kita lihat ada yang liberal, ada yang konservatif, ada yang nggak terima teknologi, ada yang mau menjadi benar-benar orang yang soleh gitu, ada yang menekankan pada Roh Kudusnya, ada yang menekankan pada pribadi Yesusnya dan segala macam. Banyak sekali gitu ya. Oke, ini metodis. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai kalau tadi ada First Great Awakening di abad ke-18, ini ada yang namanya Second Great Awakening. Ini kebanyakan timbul di Amerika. Kemudian
ada masuk juga dari Kristen dari gereja-gereja Amerika lainnya, plus orang-orang Kristen yang baru, ya menimbulkan gerakan Second Great Awakening di abad ke-19 ya. Ini yang menimbulkan kelompok-kelompok apa nih? Restorasionis. Ya, kemudian ada Latter-day Saints, Mormons. Pernah dengar Mormons? Pernah dengar Mormons nggak? Hah? Pernah. Apa itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang menonjol dari Mormon apanya? Kekuatan. Hah? Kekuatan. Apa? Kekuatan. Kekuatan. Kekuatan apa? Kayak pernah di film gitu. Oh, film. Film apa? Banyak nonton film kali lu. Apa? Kitabnya sama. Cuman mereka nambahin dengan kitab sendiri. Dan pemimpinnya, Joseph Smith, mengaku nabi. Dan boleh poligami. Kalau di Mormon. Hah? Ya, kurang lebih begitulah. Terus dari Mormon ini, ada lagi timbul kelompok Adventist. Gitu ya. Baru nanti ada kelompok Plymouth Brethren. Nah, kita lihat satu-satu nih. Restorasionis menimbulkan dua kelompok. Ada kelompok yang pengikut Barton Stone, ada pengikut Thomas Campbell. Dua-duanya ini mungkin penggagas gitulah ya. Itu juga di tahun 1800-an. Kemudian dua kelompok ini malah bersatu lagi, disebut dengan gerakan Stone Campbell. Jadi pemimpin-pemimpinnya mungkin rujuk gitu. Terus jadi satu kelompok namanya Stone Campbell, gitu ya. Habis itu pecah lagi 1906 menjadi gereja-gereja Kristen. Yang 1906 satu lagi gereja-gereja Kristus tuh. Ya, jadi yang di apa namanya? Yang ditekankan tuh bedanya tipis-tipis gitu. Kristennya, ada Kristusnya segala macam. Kemudian yang gereja-gereja Kristen yang dari 1906 ini pecah lagi menjadi gereja Kristen dan gereja Kristus. Nah, ini kan sebenarnya kan hampir mirip sama yang di atasnya ya. Pecahannya menjadi gereja Kristen Advent. Ini di 1968. Kemudian yang Mormon, nah ini di 1830 itu ada mendirikan gereja Kristus. Mereka adalah pengikut dari pemimpinnya yaitu Joseph Smith yang mengaku nabi. Gitu. Kemudian 1844 Joseph Smith meninggal, pecah menjadi tiga, yaitu yang disebut dengan LDS Reorganized, menimbulkan komunitas Kristus di 2001. Kemudian ada Gereja Yesus Kristus Latter-day Saints, ya. Kemudian mereka membuat Council of Friends dan FLDS. Satu lagi kelompoknya adalah grup Mormon yang lain. Nah, jadi di dalam Mormon sendiri ada perpecahan. Nanti sebagian ada yang bilang dia ngikut Trinitas, ada yang bilang enggak. Sebagian lagi ada yang bilang boleh poligami, ada yang bilang enggak. Sama masih dalam satu kelompok tuh. Ya. Oke, itu tadi Mormon. Sekarang kita ke Adventist. Di 1831 timbul kelompok Millerites atau pengikutnya William Miller. Terpecah menjadi Sunday Adventist, menjadi Saturday Adventist. Ada yang maunya kebaktian hari Minggu, ada yang maunya kebaktian hari Sabtu. Yang hari Minggu pecah lagi menjadi Gereja Kristen Advent 1863. Ini teori nih ya, ini teori. Ada yang bilang saksi Yehova atau Jehovah Witness itu juga pecahan dari Sunday Adventist. Ya, ini masih diperdebatkan. Ya. Ada yang bilang saksi Yehova itu berdiri sendiri, nggak ada hubungan sama Adventist, tapi ada yang bilang pecahan dari Adventist. Sedangkan yang pengikutnya yang maunya Saturday hari Sabtu, ini pecah menjadi ada yang menjadi pengikutnya Ellen G. White. Ellen G. White itu perempuan ya, perempuan. Dia yang menulis banyak tulisan yang akhirnya dianggap menjadi cikal bakal daripada gereja Advent yang kita kenal di Indonesia. Ya, gereja Advent yang di Indonesia itu adalah gereja Advent hari ke-7 atau Seven Day Advent Church, gitu ya. Jadi ada yang menerima, ada yang mengikut, ada yang menolak. Yang ikut menimbulkan gereja Advent hari ke-7, kemudian di tahun 1935 timbul kelompok Shepherd's Road atau kelompok Davidian, sampai di 1955 menimbulkan cabang Davidian.
Nah, yang menolak Ellen G. White, oh ya ngomong-ngomong Ellen G. White juga mengaku nabi ini, ya. Di 1884 juga muncul gereja Tuhan juga sama hari ke-7, tapi di sini tidak pakai kata Advent. Kemudian 1933 sampai 35 dengan adanya gereja Tuhan di seluruh dunia menimbulkan perpecahan yang 1955 juga ngikut cabang Davidian, kemudian yang utama menimbulkan United Church of God. Sisi lain ada Grace Communion International. Nah, diperhatikan yang saya berikan kotak warna abu-abu ini, di sini ada kotak abu-abu, lihat nggak? Nggak kelihatan ya? Saya kasih garis ya sebenarnya, biar kelihatan. Nah, kelihatan nggak ada garisnya ya? Ini ya, ini kelompok-kelompok ini yang menolak hasil konsili Nisea nih. Bayangin, dari Nisea abad keempat masih diributin di abad ke-20 tuh. Ya, ya. Jadi sampai di sini sebenarnya dari saya sudah mau habis sebenarnya nih ya, sudah mau selesai sebenarnya. Tinggal paling nanti ada sedikit tambahan mengenai Third Great Awakening. Ini timbulnya di abad ke-19 sampai abad 20, sampai awal abad 20 yang menimbulkan kelompok Holiness dan Pentakostal, ya. Ini nanti kita akan bahas di lain waktu karena saya belum selesaikan bagian ini. Jadi sampai di sini saya juga menambahkan ada beberapa, oh ya, saya tadi belum memberikan informasi ya, bahwa bagian ini saya susun berdasarkan sebuah channel yang mana pembuatnya atau pemiliknya itu sebenarnya awalnya dia sebenarnya darahnya orang Yahudi, tapi kemudian dia menjadi ateis, terus dia menikah, setelah dia menikah dia menjadi Yahudi lagi, Judaism lagi gitu, ya. Dia membuat ini seperti kayak semacam apa nih? Bukan bagan ini namanya kayak semacam statis gitu ya. Kalau yang Katolik Roma tuh jumlahnya berapa juta atau miliar gitu. Kalau yang Ortodok Timur berapa juta, Anglikan berapa juta dan seterusnya. Jadi sampai sekarang memang kelompok yang masih terbesar di dunia dari kelompok kekristenan adalah kelompok Katolik Roma. Oke. Kemudian dia juga ada bikin kayak semacam peta gini yang mana warna ini menunjukkan kelompok apa gitu. Ya, kalau yang Protestan itu warna hijau, Indonesia kebanyakan Protestan tuh ya. Kalau yang kuning Katolik, di Indonesia juga ada Katolik juga cukup banyak sebenarnya. Kalau yang merah Ortodok Timur, yang ungu Ortodok Oriental. Nah, ada yang tahu bedanya Katolik Roma, Protestan, terus Ortodok Timur, Oriental, Ortodok Ethiopia, kitabnya jumlahnya beda-beda, tahu? Udah tahu ya? Jadi sebagian ada yang menolak apokrifa, sebagian nanti menerima gitu. Nah, jadi sementara ini bagan yang sudah saya susun, yang lihat aja pusing, apalagi yang bikin gitu. Nanti insya Allah kalau sudah jadi semua, saya bagikan ya, soft copy-nya ya. Kalau mau di print silahkan gitu, dipelajari. Nah, tapi saya kepengen kita juga semuanya, selain kita belajar ini, kita juga harus belajar sejarah Islam. Ya, dari mulai mungkin tadi yang saya bilang pra-Islamik, kita memahaminya sebagai pra-Quran lah, sebelum Quran diturunkan ya, supaya kita tahu ya. Setelah Quran diturunkan, terus kemudian kekhalifahan, siapa saja, tahun berapa, kita juga harus tahu nanti itu ya. Supaya apa? Nanti kita bisa paham sempalan-sempalan dari Islam itu apa saja. Kita harus waspada. Kan kalian juga belajar dari Ustadz Abu Didat kan? Kan kalian juga dikasih tahu kan aliran-aliran sesat dalam Islam juga apa saja kan? Dalam Islam juga ada yang disebut dengan aliran sesat kan begitu. Aliran sesat itu kan biasanya timbul karena apa? Karena pemikiran agama, pemikiran manusianya gitu atas kitab suci. Mungkin mereka tetap menggunakan kitab suci yang sama dengan kita,
tetapi pemahaman mereka atau menolak tafsir yang mayoritas, akhirnya mereka menimbulkan pemikiran agama sendiri, menimbulkan kelompok sendiri. Itu yang bisa dianggap sesat gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ya, Bismillah. Dari sekian cabang-cabang atau kelompok-kelompok yang sudah ada yang terpisah kemudian kembali lagi, eh, dari sekian banyak itu ada nggak yang mungkin tidak Ustadz cantumkan atau pernah baca sebenarnya kelompok yang Masih ada, masih ada, iya masih ada. Ini belum semua ini. mm, Ini belum semua nih. Bahkan di Indonesia ada yang saya belum cantumkan di sini, yaitu kelompok Oneness Pentakostal. Mungkin ya, ini mungkin ya. Koreksi saya kalau salah. Mungkin itu yang dari kelompok yang tadi saya bilang tuh yang third awake apa nih yang paling bawah tadi? Third Great Awakening. Di sini kan ada Pentakostal tuh, paling bawah tadi tuh kan. Mungkin sempalan dari situ, mungkin juga bukan. Karena Pentakosta, saya juga dulu pernah di Pentakosta. Pentakosta itu mereka menonjolkan tentang kejadian Pentakosta ketika dianggap murid-murid Yesus menerima jamahan Roh Kudus. Ada yang begitu. Jadi ada yang nyanyi-nyanyi, bahkan ada yang berbahasa roh katanya. Berbahasa roh itu berbahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain gitu ya. Yang mungkin ya mungkin kayak bisa kelihatan kayak orang sedang kesurupan mungkin kelihatannya. Tapi mereka mengakunya itu adalah bahasa yang didapat dari Roh Kudus katanya. Ya. Ada aliran-aliran memang yang mungkin belum masuk sini, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gitu. Kalau yang misalnya jumlahnya cukup besar sampai jutaan, nanti akan saya cari tahu lagi. Kalau ada saya masukin lagi. Gitu. kalau ajaran yang eh, apa ya yang ekstrim gitu Ustadz. Yang Ada Children ajarannya of God. Pernah itu dengar nggak? Kalian pada belum lahir. Ada kekristenan yang menamakan dirinya Children of God. Kebaktiannya ngapain? Kebaktiannya ngapain? Free sex. Free sex. Cowok cewek campur free sex sudah orgi namanya itu. Bebas sudah. Ada yang begitu. Ya di tempat yang mereka sebut gereja tapi bukan gereja yang resmi gitu. Di Indonesia dulu pernah ada. Di Indonesia dulu pernah ada. Terus pernah dengar lagi gereja setan? Wah, kalian berarti nggak pernah nonton itu ya, komedian Mongol ya? Hah? kalau Ustadz siapa? kalau Iya, Satanic Church. Ya itu Mongol itu dari Satanic Church. Dia terang-terangan mengaku bahwa dia di gereja satanik gitu. Itu kelompok sesat kan? Disesatkan. Nah, tapi gini, di luar daripada itu yang ekstrim, itu kan ekstrim. Tapi di luar daripada bagian yang tadi saya jelasin, itu masing-masing kelompok bilang ke kelompok yang lain, kamu bukan Kristen. Nanti kelompok itu ngatain yang kelompok yang ini, kamu bukan Kristen gitu. Contoh yang Mormon. Ya, yang Mormon. Dianggap oleh kelompok-kelompok lain, dia bukan Kristen. Tapi yang dibahas, yang disembah, istilahnya yang menjadi figur utamanya tetap sama Yesus Kristus gitu. Tapi setiap kelompok mengatakan kamu bidat, kamu bidat, kamu bidat gitu. Masing setiap kelompok membidatkan. Permasalahannya hanya masalah-masalah akidah itu tadi, teologi. Yang saksi Yehova dibilang bukan Kristen. Iya kan? Saksi Yehova dulu di Indonesia pernah dilarang. Pernah dilarang selama 25 tahun. Baru akhirnya diizinkan lagi. Kalau saksi Yehova nggak mau hormat bendera Indonesia. Nggak boleh. Apa-apa? Nah, jadi ada yaitu pemikiran-pemikiran agama yang sampai seperti itu gitu. Ya, di dalam Islam saya nggak tahu detailnya juga mungkin ada ya yang mirip-mirip gitulah ya. Tapi kita ngikutin yang memang sudah berdasarkan ajaran-ajaran dari ulama-ulama kita ya.
yang memang sudah menjadi mayoritas. Oke, kita ya saya ini cuma pesan ya, ini cuma intermezzo. Saya cuma pesan, mungkin kamu di Islam kelompok apa, kamu kelompok apa, kelompok apa, yang berbeda, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang penting Tuhannya sama nggak? Allahnya sama, nabinya sama nggak? Sama, kitabnya sama, akidahnya sama, rukun Islamnya sama kan, rukun imannya juga sama kan. Nah, jadi kalau dari kelompok-kelompok apa, dari organisasi-organisasi apa, nggak masalah. Tapi pesan saya, sesama Muslim jangan saling berdebat. Apa yang kita sering dengar sekarang, Muslim berdebat sama Muslim, itu sebenarnya sudah selesai ratusan tahun yang lalu, pada zaman imam-imam kita gitu. Ya, zaman imam-imam kita dari abad-abad awal, dari abad-abad pertengahan, itu sebenarnya udah kelar gitu. Ngapain sekarang diributin lagi? Gitu. Biasanya orang yang mengajak berdebat sesama Muslimnya, dia ingin mencari kelompok apa, mencari tambahan lah, tambahan anggota gitu lah. Iya, bisa dong. Sama juga seperti Kristen kan. Kristen juga melakukan misi penginjilan nyari apa? Ya nyari jamaah juga. Nyari perpuluhan juga kan. Kemarin kita bahas kan perpuluhan. Nah, itu. Jadi ya memang agama misi ya memang cari orang untuk menjadi kelompok mereka. Di Islam juga agama misi, tapi misi kita bukan untuk apa istilahnya, untuk merayu, mengintimidasi atau mengiming-imingi, bahkan sampai memaksa orang lain masuk Islam, nggak ada, ya kan? Di dalam Islam kan nggak ada paksaan. Tapi pesan saya, sesama Muslim jangan saling berdebat dan jangan saling apa ya, soalnya bid'ah, kafir, waduh, jangan sampai lah. Ya. Karena kalau dua orang saling mengkafirkan, yang satu benar-benar kafir itu, ya kan? Jadi Muslim harus benar-benar menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyahnya. Jangan karena permasalahan furu'iyah kita jadi musuh. Furu'iyah kan hal-hal kecil lah ya, yang istilahnya imam-imam kita sudah mencontohkan kok ya. Yang beda pemahaman bukan harus menjadi musuh gitu. Yang nggak ikut kunut ya sudah nggak apa-apa. Yang ikut kunut ya nggak apa-apa gitu. Bahkan yang nggak ikut kunut, sholat di belakang orang yang ikut kunut, ikut mengaminkan. Nggak masalah, kan harusnya indah, harusnya gitu. Oke, jadi kita belajar tadi yang kekristenan itu untuk apa? Untuk kita bisa reflect. Reflect artinya kita apa namanya? Berkaca gitu loh, ya, berkaca. Ini loh akidahnya saudara-saudara kita yang lain. Ada loh berbagai macam kelompok yang berbeda akidah, yang pecahannya begitu banyak, yang mungkin kalau kita ketemu di jalan kita nggak tahu dia dari kelompok apa gitu. Orang itu sendiri juga mungkin nggak tahu dari kelompok apa di sononya gitu. Dia hanya ikut-ikutan mungkin gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah pada saat kita berhadapan dengan orang-orang dari kelompok-kelompok yang sudah kita pelajarin itu, kita tahu akidahnya mereka bagaimana. Kita tahu pemikiran mereka bagaimana. Dan bagaimana kita membentengin diri kita, juga membentengin keluarga kita, juga membentengin akidah teman-teman kita supaya terhindar dari upaya pemurtadan. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Baik, bismillah. Di sini saya ingin bertanya Ustadz mengenai bahwasanya yang saya pelajari kemarin di Malaysia bersama Brother Lim, ternyata mazhab Kristen ini sudah tersebar kurang lebih 45.000 katanya. Betul. Betul. Itu. Dan yang saya ingin tanyakan kan yang saya pelajari antara Protestan dan Katolik. Yeah. Itu kan ada yang membedakannya bahwasanya kalau Protestan itu hanya kalau kita melihat secara kasat matanya bahwasanya mereka itu salibnya itu hanya salib saja gitu tadi. Sedangkan Katolik itu ada patungnya. Ada patungnya. Tetapi yang saya amati juga Ustadz, di Katolik ini mereka itu hampir sama kayak kita kaum sufi, yang dimana mereka memuliakan, kan ada namanya yang gereja itu diawali dengan Santo Agustinus, Santo ini. Nah, itu kapan mulai adanya
mereka memuliakan sang imam tersebut. Itu dari abad-abad kedua sudah ada hal-hal seperti itu. Udah ada. Santo-santo tuh udah ada. Santo-santo. Sebentar ya, ini ada telepon dari Jogja nih. Sudah ada dari abad kedua. Bahkan Paulus aja disebut santo. Santo. Sorry. Rasul. Kalau Paulus rasul. Kalau yang mulai disebut santo itu di abad kedua, Santo siapa? Tertullianus, Santo Papias, Santo Irenaeus. Nanti di abad ketiga ada siapa ya? Abad ketiga, abad keempat itu nanti ada Athanasius, Agustinus gitu. Jadi udah dari awal sudah menggunakan santo. Jadi apa pembeda antara gereja yang memiliki gelaran santo tadi dengan yang tidak gitu Tad? Apakah dia memuji yang si ininya atau gimana gitu Tad? Ya, jadi itu sih sebenarnya hanya tradisi ya. Tradisi. Kalau ada orang yang dianggap suci gitu. Sucinya dalam arti bukan suci seperti nabi, bukan. Sucinya suci karena dia bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang buat orang-orang zaman itu wow gitu lah. Disebut santo. Gelar-gelar santo ini pula yang akhirnya dipakai oleh Kaisar Konstantin untuk menggantikan dewa-dewa di Romawi. Nah, jadi dalam rangka mengkristenkan orang pagan Romawi dan memagankan orang Kristen gitu ya. Dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Romawi pada zaman itu di abad keempat itu diganti dengan patung-patung santo. Gitu. Supaya orang-orang pagan mau menerima Kristen gitu ya. Nah, sebenarnya kalau perpecahan Katolik dan Protestan itu bukan karena santonya sebenarnya. Bukan karena santonya. Sebentar Mas. Martin Luther sebagai penggagas aliran Protestan sebenarnya dia menulis ada 95 butir atau 95 tesis ya. Dalam tesis dia itu ada 95 poin yang yang dia kirim ke Katolik. Yang diprotes gitu. Yang diprotes. Salah satunya yang kemarin kita bahas mengenai sertifikat penebusan dosa. Ya. Prakteknya sendiri juga diprotes. Kalau namanya manusia mau minta ampun itu langsung ke Tuhan gitu. Nggak lewat pemuka agama gitu lah. Nah, apalagi pada waktu itu ada praktek penebusan dosa bisa beli sertifikat. Sertifikatnya bisa diperjualbelikan. Udah kayak surat tanah aja gitu kan. Kalau mau dianggap sebagai orang yang nggak punya dosa, beli nih sertifikat saya nih. Itu yang diprotes sama Martin Luther. Gitu. Tapi pemisahan dari Katolik ke Protestan bukan karena gelar santonya sih, setahu saya. Setahu saya ya. Ada lagi? Mau izin bertanya. Tadi kan udah sampai tahun 1995 ya. Pertanyaan saya itu kapan Kristen itu masuk ke Indonesia, Ustaz? Oh, udah ya dari zaman Belanda masuk. Itu tahun berapa kalau pasnya? Abad ke-17 kalau nggak salah, tahun 1600-an. 1600-an. Yang berjasa memasukkan itu siapa? Ada nggak tokoh yang berjasa memasukkan? Berjasa memasukkan apa? Maksudnya yang terkenal memasukkan atau menyebarkan Kristen di Indonesia. Banyak. Kita kalau pelajarin banyak. Ada yang namanya Manson yang menyebarkan Kristen di daerah Sumatera Utara. Banyak. Ada siapa? Kalau nggak salah nih ya, siapa dulu ya? Fransiskus siapa gitulah, saya lupa. Banyak. Jadi pernah dengar nggak yang namanya 3G? Bukan buat handphone ya. Kalau handphone 3G, 4G, 5G sekarang kan. Ini 3G ini dalam masa kolonialisme. Ya. Nah, Gold, Gospel, Glory. Jadi penjajah itu menjajah sebuah bangsa dengan 3G. Mencari glory, mencari gold, juga menyebarkan gospel. Nah, sekarang
Ini saya cuma sama-sama, saya cuma ngajak mikir, doang. Kalau penjajah, ya, Belanda nih dalam hal ini ya, mau menjajah sebuah bangsa. Selain dia nyari emas, dia nyari juga kejayaan, dia juga bawa misionaris kan, bawa misionaris untuk ngajarin orang-orang yang dijajah dengan agama dia gitu, agama Kristen gitu. Sedangkan di dalam agama Kristen itu ada yang disebut dengan kasihilah musuhmu. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Kalau Belanda bawa misionaris untuk ngajarin orang-orang yang dijajah pakai ajaran kasihilah musuhmu. Orang yang dijajah suruh ngasih musuhnya. Musuhnya orang yang dijajah itu siapa? Penjajah. Hah? Kalau bangsa Indonesia sedang dijajah Belanda, Iya. musuhnya bangsa Indonesia siapa? Belanda. Ya Belanda kan? Terus diajarin sama bangsa Indonesia, diajarin sama misionarisnya, kasihilah musuhmu gitu. Lah musuhnya bangsa Indonesia siapa? Lah kan Belanda, suruh ngasihin bangsa penjajah gitu. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia yang sedang dijajah, diajarin kasihilah musuhmu, supaya nggak berontak. Oh, Masuk akal nggak? masalah. Kasihilah musuhmu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gitu kan? Artinya apa? Nurut. Dijem aja gitu kan? Kalau konteks penjajahan ini, saya bawa ke konteks pada zaman Yesus. Yesus bangsa apa? Israel, ya kan? Israel. Israel pada saat itu sedang dijajah sama siapa? Oh, Yahudi. Kan tadi kita udah lihat tuh. Siapa? Romawi. Romawi. Ya kan? Romawi. Pada zaman Bait Suci yang kedua, itu kan Romawi. Sampai Romawi menempatkan raja di tanah Palestina. Misalnya Raja Herodes gitu. Itu raja bonekanya Romawi gitu. Bangsa Israel sedang di bawah penjajahan bangsa Romawi. Terus beberapa ratus tahun kemudian ada ajaran itu, kasihilah musuhmu, tampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu kan. Kira-kira tulisan-tulisan itu yang tidak tahu siapa yang nulis, yang dipercaya ditulis di Romawi, ya, yang nulis bukan saksi mata langsung, yang nulis juga tidak kenal dengan saksi mata langsung, ajarannya kasihilah musuhmu. Bangsa Yahudi disuruh kasihilah musuhmu gitu. Musuhnya bangsa Yahudi siapa? Romawi. Berarti mungkin nggak ajaran kasihilah musuhmu ini adalah ajaran penjajah? Mungkin nggak? Ini gue cuma ngajak mikir doang nih. Bukan menuduh ya. Tapi cuma ngajak kita sama-sama berpikir aja. Yang nulis gospel nggak tahu siapa. Yang nulis bukan saksi mata. Ditulis puluhan tahun setelah Yesus nggak ada. Dan saat itu bangsa Yahudi sedang berada di bawah penjajahan Romawi. Terus kok ada ajaran kasihilah musuhmu, ditampar pipi kanan jangan kasih pipi kiri, kasih pipi kanan kasih pipi kiri. Terus bayarlah pajakmu kepada kaisar. Ada ayatnya begitu. Ada ayat-ayat. Mau baca? Mau baca? Silakan, buka. Nih. Yang ngomong Paulus lagi. Atau di gospel dulu, baca Matius 22 ayat 21. Yang baca pakai mic biar kedengeran. Matius 22 ayat 1. Tunggu sebentar. Ri, yang ditampilin yang di Bible aja. Jangan ditampilin TV dulu, Ri. Sebentar. Nah, sebentar. Saya bukain Bible, nanti kamu buka dari situ ya. Bentar. Biar sama-sama baca, penonton juga bisa baca. Ya. Matius 22 tadi ya? Ya, Matius 22 ayat 21. Nah, ini sekarang baru tampilin ke TV nih. Itu yang saya tandain tuh. Oke, silakan baca. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar
apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, ini Matius. Nanti ada lagi di Markus 12:17. Markus 12:17. Tuh. Itu aja baca tuh. Dari TV tuh. Baca nggak? Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Ya, itu ya. Terus kemudian berikutnya Lukas 20:25. Ini baca di TV aja nih. 20:25. Nih. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, sekarang tadi berapa? Lukas 20:25 ya. Oke, sekarang kaisar yang dimaksud ini kaisar siapa? Kaisar Roma kan? Jadi bangsa Yahudi ini ada kan di dalam gospel. Dianggap Yesus pernah ngomong begini, sedangkan yang nulis siapa nggak tahu. Bayar pajak kepada kaisar, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Kaisar penjajah. Kaisar ini kan musuhnya bangsa Yahudi kan pada saat itu kan, suruh bayar pajak. Sekarang kita lihat ayat-ayat untuk mengasihi musuhmu nih. Coba buka di Matius 5:44. Matius 5:44. Tuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Gimana coba? Berikutnya Lukas 6:27. Nah, tuh. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Nah, sekarang 35 nih. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan baik mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, pertanyaannya kembali lagi. Musuhnya orang-orang Yahudi pada saat itu siapa? Romawi. Ya kan? Jadi orang Yahudi disuruh mengasihi bangsa Romawi dong. Ya. Karena itu musuhnya kan. Terus pertanyaan saya lagi, jadi mungkin nggak tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan gospel, itu adalah tulisan-tulisan dari penjajah supaya bangsa yang dijajah tidak berontak? Masuk akal? Kan Yesus juga ngajarin, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ya kan? Oke, sekarang saya tambahin lagi. Ini ajaran Paulus nih. Paulus juga ngajarin yang sama ternyata. Ya. Di Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tuh. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, bayangin. Waktu Paulus nulis begini, anggap aja Paulus yang nulis nih. Karena dari 13 surat yang dianggap tulisan Paulus, ternyata yang 6 sudah dipastikan bukan tulisan Paulus, tapi tulisan orang-orang yang mengikuti Paulus gitu ya. Kalau dia nulis gini, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah di atasnya, itu artinya orang-orang yang sedang dijajah bukan? Iya. Takluk tuh ya. Terus dia bilang apa lagi? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah Romawi diciptakan oleh Allah gitu untuk menjajah Yahudi gitu. Atau gimana? Coba kita pikir dengan logika deh. Mungkin nggak Allah menciptakan Romawi sebagai pemerintah atas Yahudi gitu, tapi dengan cara menjajah gitu. Nah, berarti Paulus sedang mengajari bangsa Yahudi untuk apa? Takluk kepada penjajah dong.
Ya, mungkin konteks penjajahannya beda dengan konteks penjajahan Belanda sama Indonesia ya. Beda ya mungkin ya. Kalau Romawi kan waktu itu kan daerah penguasaan aja. Tapi kalau dengan Mesir sama konteksnya. Karena kalau di Mesir itu yang diambil hasil buminya. Kalau di Palestina saya kurang tahu deh. Itu hanya pemerintahan aja gitu. Karena kan Mesir, Palestina itu kan nyambung sebenarnya kan. Tapi kan boleh dibilang ini adalah penguasa, bangsa lain gitu. Bangsa lain yang menguasai bangsa lain gitu. Terus bangsa yang sedang dikuasain itu diajarin suruh takluk kepada pemerintah yang diciptakan oleh Allah katanya. Jadi ada bangsa yang sedang menguasai bangsa lain itu disebut sebagai ciptaan dari atau berasal dari Allah gitu. Gimana coba? Nih, yang kedua lagi, tuh. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, terus ayat 4, coba nih. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ngeri nggak? Gimana coba? Jadi menurut Paulus, pemerintah Romawi itu adalah hamba Allah gitu. Apa bilangnya? Takutlah akan dia, no, suruh takut sama Romawi. Nggak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Coba, kira-kira gimana? Pemerintah itu adalah Romawi yang sedang menguasai bangsa Yahudi di tanah Palestina, terus bangsa Yahudinya diajarin suruh takluk kepada pemerintah. Terus kalau penjajahnya nggak pergi, mau sampai kapan tuh bangsa merdeka kan gitu? Nih lagi, ayat 6 tuh. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Yakin yang mengurus itu pelayan Allah? Yang mengurus pajak itu pelayan Allah? Pelayan Allah dari mana? Kristen aja belum gitu. Ya kan? Nggak cocok kan? Nah, jadi gimana? Kalau ngeliat ayat-ayat ini kan ayat-ayat yang dianggap tulisan Paulus nih. Ini gimana? Anda mau tanggapan? Ini ayat ini Ustaz, konteksnya ini untuk pemerintah yang menjajah atau untuk semua pemerintah gitu konteks ayatnya? Kalau menurut saya, surat-surat Paulus itu ditulis kira-kira tahun 50 sampai 60 atau sampai 70 Masehi lah. Waktu itu kan Romawi masih bercokol di situ. Bahkan bait suci yang kedua kan dihancurkan tahun 70 Masehi. Yang menghancurkan Jenderal Titus dari Romawi. Mungkin gara-gara nggak patuh kali jadi kan berontak kan bangsa Yahudi berontak. Sampai akhirnya bait suci yang kedua dihancurkan. Sekarang tinggal temboknya doang. Nah, terus tulisan-tulisan itu baru diketemukan mungkin di abad kedua gitu. Sampai nanti ada bapak gereja yang bilang ini tulisan Matius, ini tulisan Markus. Nanti di akhir abad kedua bilang ini tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti tulisan-tulisan yang beredar pada saat itu yang tidak diketahui siapa yang nulis, yang ditulis di Romawi, terus dibaca sama orang Yahudi, kita suruh patuh sama penjajah gitu. Kita suruh bayar pajak gitu. Kita suruh mengasihi musuh kita gitu. Mungkin nggak tulisan-tulisan itu kira-kira ajaran dari penjajah? Gitu aja. Sekarang kalau bukan dari penjajah, terus yang nulis itu kok rajin amat gitu suruh. Nah, gitu. Ya, ini sih hanya ngajak mikir ya, bukan cuman ngajak mikir doang ini. Ternyata setelah itu gereja-gereja yang sudah terbentuk itu, wah pecahnya kemana-mana. Sampai tadi bilang berapa? 45.000 kan? Bayangin 45.000 seluruh dunia. Empat ribu aja udah banyak ya. Ini 45.000 loh. Bayangin. Ada pertanyaan lagi?
tentang terkait Kristen Advent tadi, Ustaz. Kristen Advent tadi kan yang pengikut Ellen ya kalau nggak salah. Ellen G. White. Mereka itu ibadahnya hari Sabtu ya. Apakah Iya. sampai sekarang mereka Masih. ibadahnya hari Sabtu? Masih. Dan kalau di Indonesia di mana itu, Ustaz? Ada pusat? Banyak gereja Advent, banyak di Indonesia. Banyak. Masih banyak. Mereka ibadahnya hari Sabtu, nggak makan babi, bahkan nggak minum kopi atau teh. Iya, lebih ekstrim dari kita. Iya. Bahkan ada teman saya, setiap dia dengar azan nih, azannya orang Islam nih, orang Advent dengar azan, dia ikut doa, katanya. Ikut doa Bapa kami, katanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada doa sendiri. Enggak, itu ada di Bible. Ada di Bible, ajaran itu. Kalau di Manado nih, setiap ada azan, sebelum azan itu mereka pakai speaker, bacain ayat-ayat Bible di gereja. Nggak mau kalah sama azan. Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Iya, karena mereka mungkin karena untuk menyaingi suara azan mungkin ya. Gratis. Advent masih ada. Jadi Sabtu mereka sabat gitu, ngikutin sabat. Tanyaan yang lain? Jadi kalau dalam sejarah kenapa bisa pecah atau jadi banyak cabang itu mungkin karena juga ada orang yang pengen memperluas pengaruhnya gitu di politik. Iya. Jadi gimana? Salah satunya adalah kekuasaan atau pengikut ya, atau pengaruh gitu kan. Yang kedua, mau diakuin nggak diakuin ada urusan sama duit gitu. Ya dong. Masa nggak ada? Kalau seperti itu politiknya berarti apa? Kalau maksudnya kan kalau emang maksudnya dihubungkan dengan Indonesia itu kan yang demokrasi gitu kan, ajaran demokrasi sama ajaran yang mungkin yang itu seperti itu kan kayak apa namanya otoriter gitu kan. Jadi kan agak beda gitu kan. Bagaimana orang-orang Kristen itu bisa sekarang itu menempati politik di Indonesia sedangkan secara keyakinan itu kan agak beda dengan demokrasi gitu. Sebenarnya sini nggak ada hubungan sama demokrasi ya kalau bicara perbandingan agama ya. Kalau udah demokrasi kan berarti urusannya dengan politik ya. Kita sih kita nggak ke arah situ lah, kita nggak ke arah politik. Ya kalau mereka bisa menjadi pejabat-pejabat atau ngikut dalam politik ya itu dengan caranya yang sudah kita mungkin sama-sama ketahui lah. Itu kita nggak bahas di sini gitu. Ini bukan kelas politik ya. Bahkan kalau kita bicara mengenai negara Zionis Israel yang sekarang ini pun apapun yang mereka lakukan itu kepada kepada orang-orang Palestina itu juga nggak ada urusan dengan agama. Itu pure politik. Jadi mohon maaf saya nggak melayani politik. Kita umat Islam harus berpolitik, tetapi kita tidak harus menyatakan sikap politik. Jangan nanya politik atuh, nanya ini. Yang dijelasin banget nanya politik gimana sih? Tanyaan lain. Udah jelas belum? Bismillah. Tanya dong. Untuk informasi ini apakah bisa dibenarkan atau dikoreksi? Jadi apakah benar untuk penyebaran Kristen sekarang untuk di belahan Eropa itu telah menyusut gitu Tad? Bukan menyusut. Apa? Bukan menyusut. Bilangnya tuh. Apa ya? Udah hampir hilang ya kalau menurut saya. Kalau nyusut kan dari segini. Oh, ini drop begini gimana? Nah, sedangkan di Asia itu meningkat. Malah naik. Itu Iya. apakah benar atau gimana? Kurang lebih benar. Yang di Eropa kan memang sumber daya mereka untuk melakukan penginjilan itu kan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk disebarkan ke daerah-daerah yang masih remote gitu atau yang masih berkembang gitu. Yang di barat sendiri sekarang juga
dana-dana yang mereka kumpulkan sudah mulai berkurang. Oh. Orang-orang Itali, warga negara Itali yang di mana? Vatikan, yang ada Vatikan, mereka semua diwajibkan dipotong pajak. Bayarnya kemana? Ke Vatikan. Saya nggak usah ngomongin lah ya. Vatikan pakai buat apa aja saya nggak usah ngomongin ya. Tapi jelas nyampe nggak duit itu sampai ke negara lain? Pasti nyampe. Gitu. Nah, sekarang di Eropa, kekristenan sekarang sudah mulai menurun. Banyak gereja dijual, jadi masjid. Bahkan insya Allah Muhammadiyah aja. Yang beli. Sudah beli atau mau beli? Atau belum? Sudah? Yang di Madrid? Iya. Alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi sudah banyak orang-orang di Eropa yang sudah tidak percaya lagi dengan konsep ketuhanan kekristenan. Akhirnya ada yang beralih ke ateis, ada yang masuk Islam, banyak gitu ya. Akhirnya sekarang kekristenan di Eropa juga sudah banyak turun. Nah, tapi mereka masih mendanai misi penginjilannya di luar Eropa. Gitu. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri boleh dikatakan tingkat pertumbuhan Kristennya termasuk yang paling tinggi di dunia. Termasuk yang paling tinggi di dunia ya. Benar, memang benar. Jadi, coba aja lihat. Indonesia waktu merdeka, berapa persen Muslim? 95. 95. Waktu G30 PKI, berapa umat Islam? 90-an lah ya, 91, 92, atau 90. Sekarang berapa? 87 saya dengar. Ya kan? Secara persentase turun. Gitu. Walaupun secara total manusianya umat Islam bertambah jauh ya. Udah 230 jutaan mungkin ya. Tapi persentasenya menurun gitu. Berarti kan pertumbuhan Kristennya tinggi. Nah, jadi kita yang harus waspada kan. Tapi Ustadz, apakah data itu bisa dipercaya gitu? Jadi gini Ustadz, kami ketika kemarin di pedalaman, khususnya di Lamben Tanah kemarin, ternyata Kristen di sana itu hanya sekedar mendata. Dalam artian mereka misionarisnya di sana itu, padahal di kampung itu sudah Islam, tetapi mereka memaksakan agar KTP orang-orang sana itu tetap agama Kristen gitu. Apakah itu hanya sebuah permainan data saja? Bisa juga. Itu juga bisa sebagian dari misi mereka. Nah kan saya juga pernah beli gereja di Jawa Tengah. Saya beli gereja. Satu kampung itu Kristennya cuma 2 orang. Suami istri. Ini pun yang dititipin kunci gereja gitu. Marbot. Ya, satu gereja ini nggak ada jemaat sebenarnya. Satu kampung itu Kristen cuma 2 orang, marbot, dititipin kunci. Setiap minggu ada kebaktian, ada. Dari mana jemaatnya? Dari luar desa. Mereka bawa 2-3 mobil datang setiap minggu kebaktian. Jadi kelihatannya aktif gitu. Tapi bukan orang-orang situ yang kebaktian di situ. Nah, terus karena COVID kan, segala macam kan, nggak ada kebaktian. Kita beli tuh gereja. Hah? Enggak dong, nggak dihancurin. Justru kita nggak boleh robah bentuk bangunannya. Kita jadikan masjid. Masjidnya Isa Al-Masih namanya. Bentuk bangunannya kita nggak robah. Biar ingat itu bekas gereja gitu maksudnya. Nah, ada juga memang banyak ya seperti itu ya. Makanya data itu kan semuanya mengumpul, istilahnya menjadi sumber untuk sebuah laporan. Ya kan? Makanya juga banyak orang-orang yang masuk Islam tapi nggak merubah KTP-nya. Banyak. Masih banyak yang begitu. Saya nemuin udah sering banget gitu ya. Orang sudah masuk Islam, meninggal, KTP-nya masih Kristen. Kita mau kubur secara Islam jadi masalah. Banyak yang begitu. Apa alasannya? Ya mungkin cuma karena birokrasi atau nggak ada waktu atau nggak ada apa. Sibukan mungkin gitu. Makanya setiap kali saya membantu atau menuntun orang bersyahadat, setelah kita kasih sertifikat, kita selalu berpesan,
Cepet ganti kolom agamanya. Kenapa? Karena dari kolom agama itu di KTP itu kan yang menjadikan laporan di pusat datanya, ya kan? Juga kalau terjadi apa-apa, kita mengurus secara Islam mudah, gitu. Ya kan? Banyak meninggal masih Kristen, masuk peti. Dosa nggak kita? Yang tahu, dosa nggak kita? Nah, gitu. Jadi ya memang diakui tidak diakui, upaya pemurtadan itu masih ada, masih banyak. Karena memang mereka misinya kan dengan perintah yang disebut dengan amanat agung, ya kan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, gitu. Padahal di seluruh Bible nggak ada murid-murid Yesus baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan itu ayat sisipan lagi. Itu udah terbukti bahwa itu adalah ayat sisipan dari gereja di Romawi di abad kedua. Bayangin. Berarti kalau tadi saya nanya, mungkin nggak tulisan-tulisan kasihilah musuhmu, bayarlah pajak pada pemerintahmu, pemerintahmu adalah hamba Allah, pelayan Allah, mungkin nggak itu buatan penjajah? Nah, terus itu ribuan tahun kemudian dibawa ke negara-negara lain, ke bangsa-bangsa lain. Ada yang ke Amerika Latin, ke Indonesia, ke mana-mana. Kan bangsa-bangsa yang melakukan kolonialisme kan Inggris, Spanyol, Portugis, Belanda kan. Bagian barat diserahin ke Spanyol, bagian timur diserahin ke Portugis gitu kan. Portugis datang sini bawa misionaris juga, bawa Bible. Kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gimana? Bahkan ada versi Bible yang dibawa penjajah ke Amerika Latin. Bible-nya sebelum disebarkan dipotong-potong dulu ayatnya. Bukan ayat lagi, pasal. Pasal-pasalnya dibuang. Mau lihat? Ini namanya Bible Negro. Ya. Bible Negro ini Bible yang dikeluarkan di Amerika Latin di akhir abad ke-19 khusus buat budak-budak di sana yang berkulit hitam, ya. Di mana dari Bible itu pasal-pasalnya dibuang-buangin dulu. Nih. Ini dari beberapa pasal yang ada di ini Bible yang standar nih. Punya pasal ini. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya? Sini ya. Ini ada pasal-pasal yang standar, ini pasal yang di dalam Bible ini. Misalnya di sini 50 pasal, di sini tinggal 14. Di sini ada 40, di sini tinggal 2. Di sini 27, di sini 0. Habis. Bayangin. Kenapa? Supaya nurut. Nah, supaya nurut. Dipilih-pilih pasal-pasalnya. Ini masih ada buktinya yang begini. Nah, sekarang rata-rata semua orang Kristen tahu nggak yang begini? Nah, ini ayat-ayatnya masih sama, masih ayat-ayat yang sama dengan di Bible-Bible yang lain. Tapi pasal-pasalnya sudah di diskon gitu. Ya. Jadi sampai begitu gitu. Jadi kan ini kan upaya untuk mengatur sekelompok orang atau sebuah bangsa. Upayanya salah satunya dengan cara begini. Quran ada nggak dibuang-buang suratnya? Untuk bangsa ini, surat ini jangan gitu. Ada nggak begitu? Ini ada buktinya. Hah? Iya, karena ini kan di modelnya model scan tulisan besar-besar. Satu halaman. Hah? Banyak yang hilang di Bible ini gitu. Bayangin.
Nanti Bible yang buat gay ada lagi, buat LGBT. Keren. Ada lagi nih buat gay. Loh, nih. Ini tulisannya apa? Gay Bible. Ini diambil dari Bible versi King James. Nah, ini ada versi King James lah ya. Tapi King James itu di sini disebutnya Queen James. Queen. Oh, jadi cewek. Jadi dari king menjadi queen. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena King James sendiri dia seorang LGBT. Nah, sama teman-teman gay-nya dia disebut sebagai Queen. Queen James gitu. Oh, cewek kan itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau kesini jangan kaget gitu. Bisa begitu gitu. Bisa. Itu ya upaya manusia terhadap manusia lain. Ya. Ada pertanyaan lain? Boleh dong, silakan. Itu harus sama kita. Oke dong. Untuk pembelajaran kita. Jadi yang tadi Ustaz sampaikan tuh maksud saya itu terlalu cepat. Jadi, ya mungkin apa IQ saya rendah atau apa gitu kan. Dipelanin dikit ya. Agak dipelanin dikit. Oh, Jadi oke. dalam arti gini, misalnya di tahun ini apa aja yang terjadi kayak Ustaz pernah nerangin di papan tulis di kampus kayak gitu. Jadi itu kami itu lebih nangkap gitu. Kamu minggu kemarin nggak datang masalahnya. Mungkin, Iya kan? Karena minggu kemarin Tadi ada, jadi iya, minggu kemarin kita sudah bahas ya, Iya. bagian itu ya, dari mulai periode baca suci kedua, kelompok ini, mereka ngapain aja. Itu sudah ada minggu kemarin. Nah, lihat videonya, kan ada di channel. Iya. Nonton aja situ, nanti bisa nyambung dengan yang hari ini. Kalau tadi saya bahas satu-satu lagi, nah 3-4 jam baru kelar. Ntar. Siap. Ya, makanya saya kan kemarin juga nanya, kecepatan nggak nih gitu. Kalau kecepatan saya pelan. Tapi tadi bukan dicepetin, tapi tadi karena sudah pernah dibahas. Iya, iya, ya. Makanya saya selalu kasih ruang waktu buat nanya gitu. Kalau yang saya jelasin, kalau yang nggak jelas, saya jawab sejelas-jelasnya. Ustaz, untuk ini Ustaz, apa namanya, trik dan tip untuk belajar sejarah seperti Ustaz tadi kan, memang betul tahu tahunnya, terus ini karakter atau tokohnya siapa, itu kan. Ingat itu gimana Ustaz? Bisa ingat itu? Bisa ingat? Bisa ingat itu. Ya nggak tahu ya, bisa ingat aja gitu. Sekarang kamu hafal berapa surat? Berapa surat Quran? Kamu hafal berapa surat Quran? Berapa juz? 5 juz. Hah? 5 juz. Ya, saya tanya ulang, kenapa bisa ingat? Ya. Diulang-ulang. Nah itu, iya. Kalau yang teknik lain atau trik yang lain untuk belajar masalah kayak gini Ustaz? Gini, dalam bahasa Indonesia mungkin ada sumber-sumber sejarah seperti ini. Dalam bahasa Indonesia ada. Tetapi jauh lebih banyak yang bahasa Inggris. Gitu. Jadi, kalau mau banyak mendapatkan materi-materi hal-hal seperti ini, bahasa Inggris dulu, dikuatin. Gitu. Bahasa Inggrisnya dikuatin. Ya, saran dari saya. Jadi, bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Ya walaupun sekarang bahasa Cina, bahasa Arab sudah mulai menjadi bahasa internasional juga, tapi bahasa Inggris tetap belum bisa ditinggalkan lah, sebagai bahasa internasional. Saran saya khusus bahasa Inggris, kalau masih ada waktu gitu. Kalian kalau bahasa Inggrisnya cukup, mencari materi-materi seperti yang tadi saya jelaskan, mudah itu. Ini buku saya kebanyakan bahasa Inggris semua. Bahasa Indonesia ada nggak? Ada tuh yang di atas satu bahasa Indonesia, tapi materi-materinya yang saya bahas mungkin yang di bahasa Indonesia ada tapi nggak banyak gitulah. Tapi kalau yang bahasa Inggris banyak. Kalau mau bicara Kristen agama pagan bukan. Yang bahasa Inggris banyak banget. Yang bahasa Indonesia hampir nggak ada. Gitu. Iya, banyak kan tuh di bahasa Inggris.
Karena ya memang sumber-sumbernya kan dari sana. Coba, pernah nggak ngelihat dalam bahasa Indonesia judul begini? Apa nih? Ada nggak? Pernah lihat nggak buku bahasa Indonesia pagan ya, Kristen pagan gitu? Nggak ada yang berani nulis begini dalam bahasa Indonesia. Ini dari luar begini. Banyak. Saran saya perkuat bahasa Inggrisnya. Bener, itu adalah sebuah apa ya? Keuntungan buat kita ya kalau dalam hal akademisi ya. Iya, jauh lebih banyak. Jadi makanya gini, sorry ya. Dalam apologetika Islam Kristen, ini kan yang kita sekarang sedang pelajarin kan apologetika Islam Kristen. Tahu artinya apologet? Hah? Apologetika. Itu artinya usaha pembelaan gitu. Jadi kalau kamu bilang kamu seorang apologet Muslim gitu, kamu membela Islam berarti. Ya, apologet Kristen dia membela Kristen gitu. Di dalam apologetika Islam Kristen itu kan ada melibatkan beberapa bahasa. Ya kan? Dari Kristen ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya kan? Bahasa Inggris. Dalam Islam juga melibatkan beberapa bahasa. Bahasa Arab udah pasti, bahasa Inggris penting gitu loh, penting. Walaupun nggak banyak hadis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris tetap penting buat kita. Nah, dari sisi Islam, sisi Kristen, kalau sama-sama nggak bisa bahasa Inggris, mohon maaf jadi cetek gitu, maksudnya nggak bisa. Bukan nggak nyambung, tapi maksudnya nggak bisa dalam banget gitu bahasanya gitu. Mungkin yang orang Islam ada yang belajar bahasa Ibrani, ada yang belajar bahasa Yunani, boleh-boleh saja. Itu adalah sebuah keuntungan. Setiap menguasai bahasa asing itu pasti keuntungan, ya. Tetapi kalau bahasa Inggris, dia bisa lebih mendapatkan materi yang jauh lebih banyak daripada hanya belajar bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, gitu doang. Ya, begitu juga misalnya orang Kristen misalnya belajar bahasa Arab untuk menyerang Quran misalnya. Dia belajar bahasa Arab, dia nggak bisa bahasa Inggris, ini juga gampang dipatahkan gitu. Kalau kita kuat bahasa Inggrisnya. Karena materi-materi baik untuk offense dan defense itu banyak kan dalam bahasa Inggris. Cari kursus bahasa Inggris. Ya. Saya alhamdulillah karena dari dari kelas 6 SD, ayah saya tuh udah bawa saya naik sepeda khusus bahasa Inggris. Kelas 6 SD udah suruh bahasa Inggris walaupun sama anak-anak semua. Begitu SMP, saya dimasukkan dalam kursus bahasa Inggris yang resmi gitu. SMP kelas ini elementary 1, elementary 2, mau intermediate kelasnya habis pindah tempat kursus gitu. Kursus ini intermediate 1, intermediate 2, mau advance habis orangnya. Mau cari lagi nggak ada gitu. Ke Jakarta baru ada lagi. Jadi alhamdulillah kalau memang dari kecil kita bahasa Inggris menjadi bahasa kedua kita, nanti pada waktu kita mempelajari hal-hal seperti ini tuh lebih mudah buat kita gitu. Kursus lah bahasa Inggris lah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Banyak kan? Banyak kan? Nah gini. Gini. Kursus bahasa Inggris itu kan ada dua macam. Ada yang menekankan conversation, percakapan. Ada yang selain conversation itu apa namanya? Kayak apa? Bukan vocab kayak grammar gitu ya? Atau gimana ya? Nah, kalau mau lancar berbahasa Inggris, cari orang bule atau orang asing gitu. Sering ngomong, sering nonton tanpa teks gitu ya, atau denger lagu, lirik yang dalam bahasa Inggris dan sering-sering baca, itu pasti cepat. Conversation ya. Iya, conversation. Saya dulu waktu SMA, kelas 1, waktu baru masuk SMA itu di Jakarta. Karena udah biasa kursus Inggris waktu SMP, begitu masuk SMA, ulangan gitu ya.
Ulangan udah selesai, kertas ujian saya tuh bisa ngedar dari belakang sampai paling depan, muter lagi, balik lagi gitu. Sampai begitu. Banyak bukan bahasa Inggris khusus sekarang? Banyak kok. Baik, kalau gitu alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan kelas kita pada hari ini. Oh ya, absen mana absen? Ada ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menjadi manfaat ya buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.